Hai teman-teman semuanya, seperti biasa hari ini aku super excited banget karena bertambah lagi satu teman baru aku. Aku akan cerita nanti di dalam aja, ini aku mau langsung masuk dulu untuk cari spot buat naruh kamera. Ini sembari aku nunggu Diannya sampai, kayaknya aku mau cek dulu sedikit apa yang mau dia ceritakan ke aku. Sebenarnya tuh kemarin itu gara-gara dia komen di postingan aku saat aku lagi memperkenalkan Datang Singgah dan Pergi ke teman-teman di feed sih lebih tepatnya. Terus dia tiba-tiba ngeposting di Instagram story-nya, kalau dia pengen banyak cerita sama aku. Nyala. Nah sekarang aku lagi nungguin dia dan aku cukup excited karena sebenarnya aku juga belum tahu ceritanya dia tuh apa. Jadi akan aku kulik bener-bener langsung di sini. Si dianya udah sampai depan, tadi dia ngubungin aku, jadi aku mau ke depan buat jemput dia. Dian ya? Iya. Hai. Apa kabar? Baik. Ayo kita langsung masuk. Oke. Tadi OTW-nya jauh ya? Lumayan 20 menitan. 20 menitan. Iya. Udah yuk, masuk dulu. Iya. Kamu sendirian? Iya. Udah, aku udah ada di sana. Nunggu minuman kamu datang dulu ya, santai-santai aja. Siap. Kamu asli Jogja? Enggak. Aslinya mana? Bekasi. Terus di sini kuliah? Enggak sih. Udah pindah dari aku SMP. SMP udah sekeluarga pindah ke Jogja? Enggak sih, bapak sama kakak masih ada di sana. Di sini sama siapa tuh? Sama ibu. Oh, sama ibu. Sama bude. Pindah di Jogja dari SMP, berarti udah jadi orang Jogja ya sekarang? Iya. Domisilinya dari sini. Terus Tapi kegiatannya masih ini sih, KTP ku masih sana sih. masih Bekasi? Iya. Terus kalau sekarang kegiatannya ngapain setiap hari? Kerja. Kerja di mana? Di sini sih dekat Sindu Kusuma Depak sini. Wah, jauh dong kalau kamu. Iya. Dari Giwangan ke tempat kerja. Lewat sini juga tiap iya? hari. Oh, aku tuh sebenarnya penasaran sama cerita kamu karena memang kan kamu belum spoilerin aku tentang cerita apa yang mau kamu ceritain kan tentang percintaan. Nah, aku tuh pengen tahu sebenarnya dan berharap ceritamu ini, pengalamanmu kemarin itu bisa jadi bisa jadi satu contoh dan juga bisa di-sharingkan ke teman-teman yang nonton biar nanti juga jadi pembelajaran buat kita bersama gitu loh. Iya sih, aku kalau ini kan katanya sih di keluarga tuh kalau hubungan tuh kayaknya ini sih banyak yang gagal tuh kayak gitu. Maksudnya gagal gimana? Iya, ada saudara-saudara beberapa yang cerai, yang ini gitu. Yang cerai, yang kandas lah gitu. Iya kayak gitu. Nah, itu tuh aku rasain juga kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya, nggak bisa tahan lama gitu loh. Setiap berhubungan. Nggak bisa lama gitu. Padahal aku juga udah mengusahakan sebaik mungkin gimana caranya mempertahankan hubungan itu. Tapi tuh tetap ada aja masalahnya, terus yang yang cowoknya gimana lah kayak gitu. Gimananya tuh gimana? Nah, ini baru kemarin ini sih. Akan sebelum sama cowok yang kemarin ini, aku pacaran beda agama. Beda agama. Terus tadinya nggak masalah kan, nggak jadi masalah. Terus aku nanyain lagi, udah jalan berapa bulan tuh aku nanyain ke dia, besok kalau kita umpamanya mau serius, apa kamu mau nggak pindah agama? Aku tanya gitu. Daripada besok kita jalanin terus tapi cuma sia-sia gitu kan. Daripada ada masalah ke depannya. Aku tanyain gitu, terus dia bilang nggak bisa, malah dia yang mau ajakin aku pindah agama gitu. Iya. Makasih ya kak. Minum dulu sebelum cerita. Kamu kan pasti capek. Santai aja. Terus udah gitu, ya udahlah aku tanyain kayak gitu.
udah dia bilang ya udahlah sekarang jalanin aja dulu sampai kamu nemuin apa cowok yang seiman sama kamu, yang bisa ini, yang cocok sama kamu. Dia bilang gitu, tapi jalanin dulu kata dia gitu. Ya oke lah, jalanin dulu. Terus jalanin dulu ya. Aku kan kerja, terus aku juga punya ini sih, onlinean samping, online shop gitu ya. Kayak gitu. Jadinya kalau balik kerja tuh kadang ya apa ngurusin gitu, terus atau COD kayak gitu kan, jadi nggak pernah ketemu sama dia sama sekali nggak pernah. Ya atau udah jarang? Sebulan terakhir sebelum putus. Sebulanan tuh nggak ketemu sama dia. Terus tapi kontakan masih terus. Tapi dia nggak mempermasalahkan itu kan? Enggak, dia bilang nggak apa-apa. Terus kan aku bilang juga kan, aku kalau suruh yang nemuin kamu, aku udah capek. Maksudnya kan udah balik kerja masih COD kayak gitu, aku tuh udah capek. Terus aku bilang ke dia, Mbak, kamu aja lah yang nyamperin aku. Jaraknya jauh kok? Ya lumayan sih, nggak jauh banget sih. Tapi kan ini aku tinggal di rumah temen. Dia bilang tuh dia nggak enak sama bapak ibunya. Tapi kan nggak apa-apa kan kalau cuma nyamperin doang kayak gitu, sekali main sebentar apa gimana. Tapi dia nggak. Sorry, yang tinggal di rumah temen tuh kamu. Dan kamu nggak, dia nggak keenak sama bapak ibunya teman kamu itu. Kayak gitu. Terus habis itu ya udahlah, aku bilang ke dia, ya udah kalau kamu main sama siapa aja, kemana aja bilang, biar akunya tahu, biar nggak seumpamanya dia main sama siapa terus ada yang bilangin ke aku, ini cowokmu main sama siapa gitu kan, itu kan aku udah bisa bilang iya, dia udah pamit, dia udah izin kan gitu. Tapi ya udah dia bilang enggak kok, aku nggak ini sih, aku nggak main sama siapa-siapa dari kemarin, cuma di rumah. Ya udah. Terus habis itu pas balik kerja, aku kan bareng sama temanku, itu kepasan COD lewat rumah dia. Terus teman aku bilang gini, ayo coba mampir ke rumahnya ini kan, rumahnya pacar kamu. Iya gitu. Terus aku bilang, ngapain, ini nanti kita masih COD lagi, aku bilang gitu. Udahlah nggak apa-apa, sebentar. Udah sebentar mampir, ada cewek di rumahnya. Kamu mampir, kamu udah masuk, udah ngetok pintu, buka pintu, terus itu ada cewek. Ceweknya tuh di kamarnya. Jadi aku masuk, salaman sama bapak ibunya, tanya, Bu, ini di mana gitu kan. Terus ya udah, apa namanya, itu di dalam, Mbak. Pintunya tuh agak kebuka sedikit sih. Terus aku buka, dia malah bilang gini, kau ngapain ini? Makanya kau ngapain ini? Mampir, aku bilang gitu, mampir. Ada ceweknya, ada cewek itu di situ. Terus ya udah, habis itu suruh duduk kan. Ya udah, aku sama temanku duduk. Ceweknya juga diem aja gitu, nggak nanya ini siapa apa gimana gitu, enggak. Ya aku juga cuma diem aja kan. Kamu nggak juga nanya dia siapa? Aku tuh udah nggak bisa nahan dulu, tapi cowokku tuh malah pergi, malah ke warung. Aku udah nggak bisa nahan kan, pamit pulang aku. Pamit pulang kan. Enggak, tadinya sebelum cowokku pergi tuh, cowokku ini nanyain gini, apa, dari mana kayak gitu kan. Ya habis pulang kerja COD. Ya udah, apa, kenalan nih lo kayak gitu kan, kenalan nih lo. Ya, diperkenalkan nggak sebagai pacarnya gitu? Enggak. Terus yang cewek itu bilang gini kan, apa, lah Mbak siapa ya? Terus kamu jawab, terus pacarnya aku gitu? Aku diem aja. Aku pengen lihat dia bilang enggak kalau aku pacarnya. Ya kenalan dewe. Bilang kayak gitu. Pacarku bilang kayak gitu. Ya kenalan dewe. Udah, aku diem aja, tak diemin aja. Terus dia pergi, aku pamit sama Mbak, duluan ya. Loh kok cepet banget Mbak? Iya, motornya mau dipakai. Udah, di jalan nangis. Ya sampai sekarang kamu belum tahu itu siapa cewek itu? belum.
tapi sama yang dalam kamar ya, akhirnya ngebuat persepsi kamu tuh jadi kayak negatif thinking. Maksudnya nggak bilang juga gitu loh, maksudnya bilang kayak itu tadi temenku udah gitu, aku pulang dia tuh nggak langsung WA aku. Oh ya? Nggak langsung WA aku, sengaja tak diemin, dia mau jelasin apa enggak kayak gitu. Enggak, sama sekali nggak jelasin. Terus aku juga males gitu kan, kayaknya WA dia tuh masih gimana gitu. Terus temenku yang WA dia, kamu kok gitu ya sama dia gitu piye. Dia juga udah bilang tau kalau ini apa, kalau mau main sama siapa aja suruh WA, kok nggak bilang kayak gitu. Terus ya udahlah, itu dia bilang lah aku wis kebacut lara ati sih. Dia bilang gara-gara aku nanyain soal agama itu. Katanya gitu. Sebelumnya kamu udah tahu nggak sih kalau iya, dia tahu. tuh beda agama, kalian beda agama? Dia juga tahu aku beda agama. Dan terus habis itu kamu nggak pernah berusaha untuk ngobrol itu sama dia sebelumnya? Belum, baru yang itu, baru pertama itu aku bilang. Itu dia bilang aku baca Laurati. Loh, kan itu maksudnya kenyataan, takdir kan ya. Iya. Maksudnya harusnya kan diterima. Nah ini dia sama cewek lain kan, dan posisinya masih pacaran sama kamu pula. Makanya itu kan, aduh, ya udah. Ini pasti hancur banget ya aku itu ya. Nangis terus. Tadinya aku nggak pengen nangis kan, tapi ya tetap aja di jalan tukeran boncengan sama temanku. Kamu berapa lama pacaran sama dia? Cuma 5 bulan. 5 bulan. Nggak PDKT-nya? Sebulanan sih. Sebulanan. Ini temen ngeband gitu. Terus sampai detik itu, dari detik itu sampai sekarang akhirnya dia menjelaskan nggak? Enggak. Sama sekali nggak ngechat kamu bilang, sama sekali? Enggak bilang dia siapa. Enggak ngasih tahu. Terus habis dari pulang itu berarti sampai sekarang kamu lost kontak sama dia? Langsung gitu aja atau? Udah langsung diem aja. Langsung diem aja terus nggak ada kelangsungan apapun, kepastian apapun? Ya udah. Itu aku juga heran itu loh, maksudnya nggak bisa bertahan lama. Udah gitu habis sama dia ini aku dekat kan sama cowok. Tadinya aku lagi nggak pengen kan apa pacaran lagi gitu, lagi nggak pengen, tapi yang ini tuh dekat. Terus dia bilang tuh apa ya gini ya, pengen udah malas main-main lagi gitu kan, Pengen serius lah. maksudnya nggak mau ganti-ganti lagi kan. Dia bilang gitu. Ya udah aku bilang gitu, aku juga. Udah gitu ternyata ini dia mandang fisik. Loh, kan harusnya udah tahu kamu kan? Iya, makanya itu maksudnya Mandang fisik dalam artian seperti apa? Apakah dia merasa kamu kurang atau gimana? dia merasa kurang. Dan dia langsung ngomong, mengutarakan itu sama kamu? Dia pertamanya bilang apa namanya, kamu dandan ya apa namanya pelan-pelan gitu, dikit-dikit dandan, belajar dandan, soalnya aku seneng cewek dandan kayak gitu. Ya aku udah sebelumnya juga udah bilang aku nggak pernah yang namanya perawatan kayak segala macam gitu, nggak pernah. Jadinya ya udah aku kayak gini aja. Terus dia bilang ya udah besok sama aku pelan-pelan deh, tak rawat, dia bilang gitu. Sorry, sebelum sama yang itu, yang mandang fisik menurut kamu itu, kan kamu sama cowok yang 5 bulan itu kan? Berselang berapa lama? Sebulan Terus kamu deket ini sama cowok. Nah cowok ini kamu kenal di mana? Di kerja atau? Dia temenku. Dikenalin? Iya. Jadi sebenarnya dia udah tahu kamu dong, maksudnya udah sebelum deket itu kamu udah tahu kan, saling tahu Iya, kan? iya udah ketemu juga kan, sebelumnya juga udah kayak gitu. Ya udah dia bilang nggak apa-apa lah, besok pelan-pelan kayak gitu kan. Niatnya dia bagus sih, karena kan niatnya bagus kan. pengen kamu jauh lebih up, glow up gitu kalau kata yang TikTok. Iya. Aku juga mikirnya
ya udahlah, dia bilang juga malas ganti-ganti lagi kan. Ya udah ayolah, apa namanya, aku memperbaiki diri, dia juga memperbaiki diri kayak gitu. Kayaknya kan kayak gitu. Terus belum ada ini 2 minggu dia bilang dia nggak pede jalan sama aku. Dia langsung bilang kayak gitu. Dia langsung 2 minggu gitu. deket dia langsung bilang. 2 minggu jadian tuh. Oh, berarti deket terus langsung jadian. Terus dia nggak pede. Dia bilang, sumpah dia aneh bilang banget kayak tuh gitu. orang. Dia bilang nggak pede jalan sama aku. Dia dalam keadaan sadar nggak sih waktu ngajakin kamu pacaran sebenarnya? Nggak tahu itu, makanya sumpah kesel banget kayak gitu. Selama 2 minggu kamu sebelumnya udah pernah ketemu belum sama dia? Udah. Pas pacaran udah. Terus di apa namanya, dalam jangka waktu 2 minggu dia langsung ngomong kalau aku nggak pede jalan sama kamu. Sebelumnya itu udah pernah jalan bareng. Udah sering. Astaga. Udah sering jalan bareng. Terus dia bilang kayak gitu. Aneh banget sih. Iya, makanya itu emang ternyata ya dia tipenya emang kayak gitu sih. Lebih mending Fuckboy. Terus selama 2 minggu dia langsung mengudahi, langsung bilang aku nggak pede sama kamu, aku Dia putus enggak, gimana? Dia bilang aku belum pede sama jalan sama kamu. Ya udah, besok jalan sama akunya, kalau aku udah belum. Aku bilang kayak kamu gitu. Bilang kan. gitu. Iya, aku bilang kayak gitu. Itu juga rasanya udah kena mental aku. Iyalah, pastilah. Kena mental aku, ya udahlah. Terus habis itu dia bilang, ya dia malah marah-marah kayak gitu sama aku. Pokoknya sumpah nggak jelas banget. Aku padahal udah tak reh tuh kan bahasa ininya, udah tak gimana caranya gitu loh, biar dia tuh lah gimana caranya ini nggak jadi masalah gitu kan. Terus ngerti gitu loh, maksudnya blow up juga nggak secepat itu. Iya, kayak butuh gitu kan. proses dan butuh waktu. Tapi dia tuh malah marah-marah kayak gitu segala macam. Marahnya gimana? pokoknya dia bilang tuh, katanya dia aku nggak niat buat berubah gitu. Dia bilang aku nggak niat. Lah gimana instan kali langsung iya. berubah jadi Saras, oplas Power aja Rangers gitu. oplas. Disuruh oplas kali ya, orang setiap hari kan kita juga punya kegiatan kan. Aku jadi ikut emosi nih. Iya. Mohon maaf yang denger situ gitu. Semua yang denger pasti emosi. Pasti emosi ya. Ya udahlah, aku bilang kan, ya udah maunya gimana. Terus dia bilang gini, lah piye putus wae apa piye. Lah apa, nek kamu mau nungguin aku ya udah, apa yang sabar, jangan kayak gitu. Lah kowe ra niat kok, dia bilang kayak gitu. Aku ki saking niate banget. Aku kira pernah sih jenenge dandan skincarean, aku ora pernah. Tapi ki kowe sik njaluk dadine aku yo gelem. Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah dia bilang apa namanya, ya wis lah, delok wae sesuk sapa sik bakal nyesel. Dia bilang kayak gitu. Oh ya? 2 minggu pacaran, nyesel dari mana? Nyesel enggak? Yang ada malah bersyukur iya, kan. Akhirnya kan tahu kualitas si cowok ini seperti apa gitu kan. Ya bisa lah ngomongnya. Gimana ya? Nggak langsung ceplos kayak gitu kan. Iya, bisa pakai kalimat yang lebih baik lagi. Carilah apa namanya, kalimat yang nggak bikin nyakitin, apa setidaknya malah ini ngasih apa namanya, solusi lah, solusi atau gitu. nyemangatin apa gimana, enggak gitu. Tapi kamu emang selama dekat sama cowok PDKT-nya sebentar-sebentar gitu? Aku gimana ya, aku tuh tipenya tuh gampang ini sih, apa namanya, gampang jatuh cinta, akrab, humble, gampang akrab sama orang. Jadinya cowok tuh kayak apa ya, baik banget kayak gitu. Loh, aku juga ngerasanya sih biasa aja sih aku. Gimana ya, ya gitulah, kayak ini ya, aku juga ada sih deket sama orang sekarang lagi deket sama cowok. Tapi nggak tak bikin ini sih, maksudnya nggak tak bikin
terlalu dalam banget ya. kayak gitu. Karena pasti kan kamu belajar dari masa-masa yang kemarin kan, itu cukup nyakitin buat kamu. Iya, makanya aku pengennya itu carinya yang bener-bener gitu loh, yang bisa menerima kamu apa adanya. Kayak gitu, udah malas banget gitu loh kayaknya, kalau ganti-ganti cowok terus kayak gitu. Gara-gara yang kemarin jadi mikir gitu loh, gimana ya caranya ya biar dia tuh nyesel apa gimana gitu. Kamu sekarang fokus ke sana, fokus ngebuat dia nyesel. Ya nggak terlalu fokus sih, ya maksudnya fokus ke diri sendiri, terus ya lebih tambah hati-hati kalau nyari pasangan. Dan yang mantanku yang mandang fisik kemarin itu, sebelumnya aku tuh sumpah bodoh banget. Kenapa? Ya udah kayak yang ya udahlah, nggak mau cari yang lain lagi kan, kayak gitu. Dia ngajak tukeran IG, tukeran Instagram. Iya. Oke, terus kamu mau? Ya itulah aku bodohnya. Aku sebelumnya nggak pernah sama sekali tuh kalau tukeran tapi Instagram gitu. karena saat itu kamu ngerasa percaya sama dia, kira kamu tukeran. Dan ya udahlah, aku juga udah bilang kan malas cari yang lain lagi gitu kan. Ya udah, aku kasih IG ku biar dia juga tahu DM-anku sama siapa aja apa gimana. Dan aku buka IG-nya juga jarang, tapi ada notif itu, ada yang komen postingannya dia, cewek-cewek pada jelek-jelekin dia kayak gitu. Cewek-cewek itu berarti nggak cuma satu orang, banyak. Dua cewek. Terus yang satu tuh juga nge-tag cewek yang lain gitu. Ternyata dia itu mantannya, mereka itu mantannya dia. Dia bilang ya pokoknya isi komennya semua parah banget, parah banget. Modal motor aja bisa dapat ganti cepet banget kayak gitu. Mbak, kamu, terus yang satu, Mbak, kamu jadi nggak mau nagih uangmu yang dipinjem kayak gitu, segala macam. Semua serius ini kayak gini. Itu waktu kamu masih berhubungan kan sama dia? Terus aku konfirmasi nggak? Aku diemin. Aku lihat doang gitu kan. Ini komenannya dia pada bilang kayak gitu, yang mana terus ada satu yang bilang udah gitu kalau jalan minta beliin rokok segala macam. Loh, masa gini sih? Sama aku enggak tuh, baik-baik aja. Jadinya ya udah, terus aku diemin. Terus akhirnya dia yang WA aku, tuh kamu lihat sendiri nggak komenannya pada kayak gitu. Terserah kamu mau percaya sama aku apa enggak gitu. Ya udah, ya paling itu kan kamu dulu kan, tapi kan kamu sama aku nggak kayak gitu. Ya udah, biarin aja, aku bilang kayak gitu. Tuh, saking aku terlalu positif tinggi. Iya. Wow. Makanya aku tuh nggak mau yang ada masalah kayak gitu. Terus habis itu si PDKT-mu yang sekarang ini udah cukup baik menurutmu? Atau kamu ini masih berpikiran positif nih sama laki-laki, akhirnya deket lah dengan cowok gitu? Enggak sih, malah mikirnya masih yang jelek-jeleknya. Maksudnya ini belakangnya kayak gimana? Iya, gitu. itu pasti sih harusnya yang seperti itu kan. Sih nggak aku lihat baiknya. Karena udah terlanjur kemana-mana nih, banget gitu. Tapi kamu emang tipikal yang cepat deket dengan orang ya? Ya gitu sih. Kenapa? Apakah kamu tidak kuat menjomblo atau gimana? Iya, kayaknya gitu sih. Kayaknya malah nggak bisa sendiri ya? Iya. Jadinya ya paling kalau sendiri pun tetap harus ada temen. Pengennya tuh sekarang ya deket aja lah. Terus habis itu pengennya aku pengennya terserah lah, kamu mau deket sama siapa aja juga nggak apa-apa, kayak itu gitu. Hakmu kayak gitu. Jadinya kan nggak terikat gitu kan. Ya. Oke, Dian. Dari 2 mantan itu yang pengen banget kamu ajak ngobrol untuk diselesaikan tuh sebenarnya yang mana? yang pertama itu. Yang pertama, yang dia ada cewek di kamar itu ya. Misalkan ini kamera adalah dia.
kamu mau ngomong apa? Keluarin aja semuanya apa yang diisi hati yang belum tersampaikan. Ngomong aja kan kamera. Kenapa gitu loh kemarin tuh nggak ngomong aja siapa dia gitu. Maksudnya ya emang nggak bisa jadi satu karena beda agama, tapi ya paling enggak ada penjelasannya gitu. Kenapa sih kamu gak ngejelasin sama dia? Kan ngejelasin juga Kenapa sih? gampang. Terlihat banget kalau kamu sayang banget sama dia. Ya udah, segini dulu ngobrol-ngobrol tentang percintaannya Dian. Ini aku mau lanjut ngobrol-ngobrol yang lain, jadi aku mau matiin dulu kameranya. Baterainya habis. Seru banget ngobrol-ngobrolnya sama Dian dari A sampai Z. Aku tanya-tanyain terus dari tadi, udah kayak wawancara. Udah cerewet terus aku dari tadi. Makasih banyak ya Dian. Iya, udah sama-sama mau Kak Imu. sharing-sharing, sama-sama juga. Udah mau sharing-sharing tentang pengalaman hidupnya, tentang pengalaman percintaannya. Semoga cerita kamu tadi itu bisa jadi pelajaran dan juga bisa jadi apa ya, modul buat teman-teman yang mungkin juga merasakan hal yang serupa. Biar yang masih seumuran aku biar hati-hati lagi ya. Biar lebih hati-hati lagi ya yang seumurannya Dian. Berasa tua banget saya. Berasa tua banget aku. Makasih banyak nih, aku mau tutup dulu. Buat teman-teman juga yang mungkin mau cerita-cerita sama aku, kalian bisa DM di akunnya Datang Singgah dan Pergi. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Dian, makasih banyak ya buat sharingnya hari ini. Kamu nanti hati-hati loh di jalan loh. Iya. Udah jam segini kamu sendirian lagi. Iya. Sendirian ya. Beda kantor ke depannya. Jadi ya, tos dulu dong. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Jadi itu tadi sharing-sharing aku sama Dian. Ternyata teman-temanku yang masih muda-muda ini juga banyak banget ya pengalamannya, wow. Dan ini sekarang aku mau prepare pulang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semoga sharingnya bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau cerita juga sama aku, kalian bisa langsung DM aja di Instagram Datang Singgah dan Pergi. Pokoknya jangan sungkan buat bercerita karena aku pasti akan mendengarkan. Dan siapa tahu nanti kita bisa mendapatkan solusinya bareng-bareng dengan sharing-sharing kita. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah.